selamat sore pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Yonuzmir. Saya Mas Safita. Dalam program Kampungko. Nah, seperti biasa kami akan menyajikan beberapa informasi tentang tempat-tempat yang tentunya tempat ini memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, bagi Anda yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke desa yang sebenarnya kalau didengar itu kita tuh identik dengan daerah Sunda karena ada Sundan-Sundannya. Tapi ternyata di Kabupaten Oku ini terdapat desa yang bernama Desa Sundan. Betul, jadi di Desa Sundan sendiri itu terdapat sungai yang alirannya melalui Sungai Lengkayap. Itu jernih sekali, Yohan. Iya, karena jadi saking jernihnya nih ya, beberapa masyarakat seperti anak-anak itu suka sekali menangkap ikan dengan Betul cara sekali. apa ya? Mereka pakaiannya lengkap dong. Iya, dengan cara memanah ikan. Memanah ikan. Dan juga masyarakat juga berpenghasilan sebagai petani porang. Oh gitu. Ya. Jadi petani porang ini sudah dibudidayakan sejak 2 tahun yang lalu karena memang per kilonya itu 5 kg, Yohan. Oke, nah dan juga Desa Sundan ini sangat terkenal ya karena memang desanya yang asri. Iya. Dan kalau kita ingin menuju ke desa tersebut, kita akan melihat pemandangan, disajikan pemandangan yang indah seperti jalan yang berbukit dan juga sungai-sungai yang jernih. Nah, bikin penasaran bagaimana sih suasana Desa Sundan ini? Langsung saja ini dia desa yang terdapat di Kabupaten Oku. Jarak Desa Sundan dengan Kota Batu Raja hanya sekitar 40 km. Namun jalan yang rusak harus ditempuh lebih dari 1 jam. Sepanjang perjalanan Anda disambut dengan jalan yang berbukit, serta pemandangan sungai yang indah. Setibanya di Desa Sundan, mata dimanjakan suasana desa yang asri dan hening. Tentu, suasana ini dapat dijadikan momen untuk bersantai meninggalkan hiruk-pikuk di kota besar. Menelusuri desa yang tenang dan aman merupakan keasikan sendiri bagi pendatang. Sebagai petani yang menanam karet dan kopi, tak heran jika di pekarangan kita disuguhi dengan pemandangan kopi yang dijemur. Inilah potret kehidupan desa. Sekarang lagi musim kopi, tapi tidak banyak karena cuaca. Selama di dusun ni lah gawe. Itu. Kini tak hanya kopi dan karet, warga Desa Sundan juga melirik porang sebagai komoditi pertanian. Porang ini mulai dibudidayakan di Desa Sundan karena cukup menjanjikan untuk menambah ekonomi bagi warga. Kalau mulai tanamnya kemarin tahun 2020, sekarang udah masuk musim kedua. Kalau di desa kita nih sekitar lebih kurang 10 orang. Dan mungkin mereka ini mau melihat hasilnya dulu. Ya jelas lah, tapi ya tidak meninggalkan komuniti yang lama seperti kopi, karet, ini sekedar untuk tambahan. Bagi anak-anak Sundan, waktu luang dimanfaatkan untuk memanah ikan. Air yang jernih inilah membuat waktunya anak-anak bermain bersenda gurai sambil memanah ikan. Sungai Lengkayap yang mengalir dari hulu Bukit Barisan hingga Kota Batu Raja menjadi sumber ikan bagi 2.000 warga Desa Sundan.
Alam yang asri dan masih terjaga membuat pesona Sungai Lengkayap yang jernih layak untuk destinasi wisata, khususnya Arung Jeram. Sementara itu, ikan Sungai Lengkayap memiliki rasa yang lebih gurih. Membangun adalah keniscayaan, tapi tak harus merusak alam. Dengan pemanfaatan sumber daya alam ini, Desa Sundan menjadi desa yang asri dan berpotensi. Baik saudara, di belakang ini merupakan biji kopi andalan warga Desa Sundan, di mana warga Desa Sundan mengandalkan biji kopi ini sebagai komoditas yang tentunya penting untuk perekonomian daerah dan juga perekonomian warga sekitar. Dari Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku, Arwi Morahman, TVRI Sumsel melaporkan. Waduh Vita, kalau tadi ngelihat sungainya yang jernih itu ya, apalagi sore-sore begini bawaannya tuh langsung pengen berenang. Betul sekali. Namun di balik keindahan sungai ini sendiri, jalannya yang masih rusak. Jadi seharusnya yang ditempuh hanya setengah jam bisa memakan waktu 1 jam. Iya, namun tenang aja karena setelah beberapa jam kita di perjalanan dan juga harus melewati mungkin seperti naik kuda ya. Nah, saat udah sampai di tempat itu akan langsung terbayarkan karena memang pemandangan yang sangat Betul indah. sekali, karena disuguhi dengan berbagai potensi alam juga. Betul. Oke, kita akan ke Ogan Ilir, di mana terdapat Kampung Penunun. Iya, jadi di sini terdapat desa yang bernama Desa Talang Pangeran Ilir, dan di sini keunikannya masyarakat itu rata-rata bermata pencarian sebagai seorang penenun. Salah satunya yaitu songket. Ya, namun perlu diketahui kenapa masyarakat beralih ke penenun, karena sebelumnya masyarakat ini sebagai petani ya. Memang Ogan Ilir ini terkenal sebagai bentangan sawah yang sangat luas. Jadi ketika sudah masuk musimnya dan melewati musim, maka warga di sini berpindah menjadi seorang pengrajin yaitu penenun songket. Nah, seperti apa? Inilah dia. Dari TVRI, Pak. Ya. Desa Talang Pangeran Ilir yang berada di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, letaknya sekitar 10 km dari Kecamatan Pemulutan. Potensi di desa ini jelas terlihat. Selain persawahan yang membentang luas, juga potensi ikan di sungai di kawasan ini membuat sebagian warganya mengandalkan mata pencaharian sebagai penangkap ikan dan menjualnya ke warga di desa ini juga di desa lainnya. Salah seorang warga Marzuk mengatakan, apabila musim tanam atau musim panen berlalu, maka sebagian warga di desa Talang Pangeran Ilir biasanya mulai menenun. Seminggu selendangnya ini. Kita langsung. Selama itu nenun ini sudah berapa banyak? Berapa kain? Tidak hanya kaum wanita, para kaum laki-laki di desa ini ternyata mampu menenun songket. Ya kalau untuk makan setahun cukup ya. Nah untuk petani tadi. Sisanya, Pak? Sisanya itulah makan itulah. Iya. Bisa nampung Kalau nak jajan ini bertenun. tenun ya. Iya bertenun. Kalau bini aku bertenun ya, ya. Bertenun banyak orang bertenun semua di sini. Iya bertenun. Kalau padi cukup untuk makan aja. Untuk makan baik kalau padi. Rata-rata para penenun songket ini merupakan penenun dari generasi turun-temurun. Mereka diwariskan keahlian menenun. Maka tidak salah apabila masing-masing keluarga di kampung ini telah menekuni menenun songket sejak puluhan tahun lalu. Seperti Mirnawati yang sudah terlihat ahli menenun songket. Dirinya mengungkapkan dalam 1 bulan mampu menghasilkan 1 kain songket yang indah yang dapat dijual dengan harga antara Rp500.000 hingga Rp1.200.000.
Kemampuan menenun songket ini diperoleh dari orang tua mereka yang telah lebih dulu menjadi penenun songket. Ya, Mbak, ini keahlian kita untuk menenun ini sudah dipelajari dari sejak kapan? Sejak lama. Kalau aku dari dari sekolah belajar menenun ini. Kalau dari mak aku nih menenun ini. Kalau untuk bisa seahli ini itu berapa lama kita belajarnya? Bertahun-tahun? Tidak, paling lama sebulan kalau kita memang pelajarinya. Karena sudah bakat ya? Iya, kalau sudah bakatnya. Tapi kalau ya tergantung dari kitanya lah. Kalau kita mampu pikirannya fokus di sini cepet. Kalau tidak, ya lama, paling sebulan 2 bulan. Sebutan Kampung Penenun memang pantas disematkan di Desa Talang, Pangeran Ilir ini. Karena terlihat tidak saja kaum wanita, tetapi kaum prianya sangat ahli dalam menenun songket. Bagi warga di desa ini, kain songket yang dihasilkan telah mampu meningkatkan perekonomian warga. Karena hasil dari penjualan kain songket yang bernilai jual tinggi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga. Wah, ternyata kegiatan menenun ini memang sudah digeluti masyarakat sejak turun-temurun dan memang sudah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu. Dan juga songket yang dijual dari desa ini itu berbagai variasi, mulai dari 500.000 sampai dengan 1,2 juta ya, tergantung dengan nilai yang tinggi mampu membantu perekonomian masyarakat yang ada di Ogan Ilir sendiri. Betul. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke desa yang sebenarnya kalau misalnya kita sebutin nama desa itu identiknya dengan ibu kota ya. Betul sekali. Tapi di sini ternyata ada di Sumsel. Namanya Desa Kemayoran. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Nah, kali ini kita akan ke Kampung Tangguh yang ada di Muara Enim, Yohan, di mana terdapat bazar makanan serta juga tempat-tempat yang terlihat colorful tentunya. Betul. Nah, jadi memang kampung ini disebut dengan Kampung Berwarna. Dan kenapa dibilang Kampung Berwarna? Karena memang masyarakatnya ini sangat kreatif. Salah satunya masyarakat di sini itu mempunyai kreativitas mengecat gang-gang mereka ya di daerah tersebut dengan lukisan-lukisan yang indah, dan tentunya ini bisa menjadi spot foto jika kita berkunjung ke Kampung Kemayoran Berwarna yang ada di Kabupaten Muara Enim. Tentunya pemirsa di rumah pasti penasaran sih bagaimana ya kreativitas masyarakat di sana dan lukisannya itu seperti apa. Dibanding penasaran, langsung saja ini dia untuk Anda. Kemayoran, sebuah kampung yang berada di Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, berpenduduk sekitar 400 kepala keluarga. Mak ini bintang tamu. Para warga bermata pencaharian beragam, mulai dari pedagang, seniman, pegawai, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, Kemayoran yang letaknya berada di pusat kota Muara Enim, namun ungkapan kampung sudah tertanam dari zaman Belanda hingga saat ini. Fide Raini selaku tokoh masyarakat menguraikan sejarah singkat tentang Kampung Kemayoran yang mempunyai nilai sejarah dan keunikan pada zaman dahulu.
oleh ini tumpah galong kok. Ayo makan sini, makan. Dikatakan Fide Raini, letak strategis Kampung Kemayoran yang berada di lingkup tata kota dan kantor pemerintahan yang dilingkari jalan lintas dan diapit Sungai Enim, membuat kampung ini punya daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai kampung inovasi seperti yang telah dilakukan saat ini sebagai Kampung Tangguh Kemayoran berwarna. Cara kita untuk menjadikan Kampung Kemayoran ini bisa booming tidak segampang membalik telapak tangan. Artinya kita harus berjuang. Kemampuan tenaga kita. Insya Allah niat baik ini mereka itu terbuka ke hati dan mata ini untuk membantu kita. Program dari Kapolda Sumatera Selatan untuk menjadikan Kampung Kemayoran sebagai Kampung Tangguh Musi didukung oleh seluruh masyarakat. Ya, dulu kami sampaikan karena Kemayoran ini masih banyak ciri-ciri asli di pinggir sungai maupun rumah-rumah masih rumah adat, rumah lama itu rumah bari yang masih bangunan dari zaman Belanda banyak rumah-rumah. Melalui program Kampung Tangguh Musi ini, secara bersama-sama akan dikembangkan potensi-potensi yang ada dengan harapan perekonomian warga akan meningkat, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Di antaranya akan menghidupkan berbagai aktivitas dan kreativitas warga seperti kuliner, seni budaya yang dituangkan dalam bentuk lukisan di dinding rumah gang dan spot-spot foto, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi edukasi anak-anak milenial sekarang untuk tidak lupa dengan sejarah kota Muara Enim tempo dulu. Potensi lain yang dikembangkan, seperti kita membangun spot-spot tempat tertentu, akan kita tonjolkan untuk membangun lukisan-lukisan Muara Enim tempo dulu, yang itu nanti bisa untuk masyarakat bisa berfoto di sana, bisa mengembangkan imajinasi yang masyarakat yang ada ini diaplikasikan ke lukisan. Berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan saat ini, secara umum masyarakat Kemayoran menyambut baik dan mendukung, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan warga, diantaranya akan menjadikan Kemayoran sebagai lokasi wisata kuliner, wisata sejarah, hingga terbukanya lapangan pekerjaan dengan menampilkan berbagai produk kerajinan dan cindera mata. Kalau pendapat secara pribadi, menyambut dengan antusias, senang Kemayoran terpilih jadi kampung berwarna. Jadi Pucuk tuh nilai kampung ini strategis untuk kedepannya kan, untuk wisatanya, untuk segala bentuk macam inilah untuk kemajuan kampung ini sendiri. Sisi lain yang dimiliki Kampung Kemayoran, di mana masyarakatnya sangat kompak dan mau berkreativitas, baik melalui kerajinan tangan, lukisan, pagelaran seni, pengajian, bahkan adanya bukti peninggalan sejarah berupa pusaka Bebue, Karang Enim, atau bukti sejarah berdirinya kota Muara Enim. Nah, tidak heran kenapa kampung ini disebut dengan Kampung Warna, karena memang rata-rata masyarakat di sini itu adalah seorang seniman. Jadi memang ada sejarahnya tersendiri ya, kenapa memang ini disebut Kampung Warna. Nah, selanjutnya, nama pusakanya ada pusaka Bebek Karang Enim, yang salah satunya bukti sejarah dari Kampung Muara Enim sendiri, Yon. Oh gitu, oke, berarti memang sangat selain kreatif dan juga tempat ini tentunya punya sejarah tersendiri ya. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke daerah yang sangat terkenal di daerah Palembang ini. Kalau memang biasanya nih ya, masyarakat yang datang ke kota Palembang, itu kalau kulineran kita pasti ngajaknya ke daerah Kuto. Betul sekali. Nah, namun kalau ke Kuto biasanya kita beli kue-kue basah ya, kue manis. Namun kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah ke sentra aluminium. Oh, bukan membahas kuenya ya? Kita mau bahas aluminium, mana sebentar lagi Idul Fitri ya? Betul, di bulan Ramadan pasti ibu tuh banyak banget yang mau beli peralatan dapur, terutama loyang kue, oven itu untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena memang selain harganya juga
yang tidak pricey ya, namun tetap dengan kualitas yang sama. Betul, dan juga memang rata-rata masyarakat Kota Palembang ini kalau mendekati Hari Raya Idul Fitri mendadak jadi tukang kue semua kayaknya. Nanti banyak banget yang jual open order kan ya. Kalau yang sendiri biasanya beli atau buat? Aku tim beli sih, Vita. Kalau aku di rumah. Oh, tim buat ya. Oh, berarti ini bisa menjadi referensi. Iya, salah satunya kita buat pesen loyang. Betul. Langsung aja dibanding penasarannya bagaimana sih sentra pengrajin aluminium yang ada di daerah Kuto ini dia liputannya untuk Anda. Di daerah 8 Ilir, tepatnya di Lorong Kemas 2, terdapat sentra pengrajin aluminium yang membuat peralatan dapur seperti oven, dandang, kukusan, dan loyang kue. Pengrajin ini sudah membuat kerajinan dari bahan aluminium sejak tahun 70-an dan masih bertahan hingga sekarang. Salah satu aspek yang membuat usaha kerajinan aluminium ini bertahan dan digemari konsumen karena menjaga mutu dan kualitas. Maka tidak heran konsumen yang pernah mencoba produk aluminium ini menjadi langganan tetap. Dalam 1 bulan, para pengrajin ini dapat membuat puluhan buah dandang, kukusan, dan loyang untuk kue. Bahkan produknya sudah dijual tidak hanya di Kota Palembang, bahkan sampai ke berbagai kota seperti Lubuk Linggau, Lahat, Prabu Muli, dan Jambi. Salah seorang pengrajin aluminium, Herman, mengatakan dirinya mampu membuat 10 hingga 20 unit oven dalam sebulan. Kalau usaha oven ini mulai dari tahun 90-an. Tapi kalau loyang-loyang itu kami dua macam, oven sama loyang. Jadi kalau loyang itu dari tahun 70 sudah mulai, tahun 1970. Dari wong tua kita sampai nurun ke anak-anaknya. Sebetulnya pengrajin ini cuma keluarga kita, Pak. Dari 8 bersaudara itu seluruhnya di bidang ini kalau oven, loyang-loyang itu seluruh keluarga kita. Pengerjaan yang detail dan material yang bagus membuat oven di daerah ini memiliki keunggulan dari sisi ketahanan dan lebih mudah digunakan. Loyang-loyang kue pengantin. Untuk loyang-loyang dewi itu berapa harganya biasanya? Kalau loyang itu harganya, kalau yang besar 75 yang besar. Kalau yang kecilnya sekitar 35, 40. Ada yang selawi ada. Dalam sebulan berapa loyang yang bisa dibikin? Kalau dalam sebulan tuh kita bikin loyang nih sekitar adalah cak 2 kodi bisa, 2 kodi atau 3 kodian lah bisa itu. Itu loyang sama yang seluruhnya itu ya? Ya, kalau open lebih lama bikinnya kan. Biasanya menjelang hari raya, pesanan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pembuatan kue menjelang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk loyang ukuran besar dijual sekitar Rp70.000, sedangkan oven dijual mulai Rp1.500.000 hingga Rp4.000.000. Iya pemirsa, dan tempat ini memang disebut dengan namanya Ono Juha.
Wah, kenapa tuh disebut Onojuha? Karena mungkin nama tempat pengrajin sentranya itu namanya Onojuha. Jadi kalau misalnya ke sana kita kayak bilangnya daerah tempat Onojuha di mana ya? Karena tempat pengrajinnya ya. Betul sekali. Itu pemirsa, jadi kalau mau pesen loyang, mau bikin langsung aja ke Onojuha. Iya, betul sekali. Ya pemirsa, untuk kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kami expose bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kami masih akan menyajikan beberapa informasi tentang daerah yang berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Kampung Go. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Tentunya, kali ini kita kemana, Yon? Baik, nah selanjutnya kita akan berkunjung ke Kampung Ogan, namun bukan berarti ini di daerah Ogan Komering Ulu, melainkan ini di daerah Musi Banyuasin. Namun, karena memang sejak 60 tahun yang lalu, masyarakat yang pertama kali mendiami daerah sini adalah masyarakat yang berasal dari Ogan Komering Ulu, makanya nama desa ini dinamakan Desa Ogan. Nah, namun penghasilan warganya sendiri itu rata-rata nelayan. Ya. Jadi memang mereka itu menjual potensi alamnya, yaitu bahan-bahan dari laut. Betul. Nah, memang dan di sini juga terdapat banyak hutan dan masyarakat juga selain nelayan mereka juga bermata pencarian sebagai masyarakat yang bertani ya, yang suka bertani. Nah, daripada penasaran bagaimana suasana Desa Ogan ini, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. 'Kampung Ogan' adalah nama salah satu tempat pemukiman yang berada di bantaran Sungai Musi. Letaknya sekitar 10 km dari pusat kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dinamakan Kampung Ogan, asal-usulnya diambil dari nama seseorang yang pertama kali tinggal di daerah ini pada tahun 60-an, bernama Muhammad Ogan, yang merupakan warga pendatang dari Ogan, Komering Ulu. "60 tahun yang lalu, Kampung Ogan adalah daerah hutan dan rawa-rawa. Setelah Muhammad Ogan memutuskan menetap dan tinggal di Sekayu ini, menyusul keluarga, kerabat, dan warga lainnya, sehingga Kampung Ogan ini menjadi pemukiman yang padat penduduk, dan melekatlah nama pemukiman ini menjadi nama Kampung Ogan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani, selain mengandalkan mencari ikan, karena tempat tinggal mereka berada di sepanjang bantaran Sungai Musi. Air Sungai Musi menjadi sumber kehidupan warga Kampung Ogan, dengan hasil tani yang tidak pernah mengalami kekeringan dan hasil ikan yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu terbentuk itu ya tahun 60-an kan, di sini nih. Ya, karena banyak orang Ogan itu di sponsornya, kebenaran namanya Muhammad itu. Satu Man Ogan, satu Man Gedeblak namanya. Ya, karena ada dua nama yang sama. Kalau istilah Jawa itu ada paraban, jolok, mau kita Sekayu itu. Sekarang ya banyak minggir, istilahnya cari tempat lain, tempat baru. Kampung ini udah tinggal, orang Ogannya udah habis. Minggir semua. Ini masih dalam kota Sekayu inilah pinggiran. Kalau pencariannya nelayan di Sungai Musi ini masih, tapi ikannya sudah agak kurang. Jauh kurang dari dahulu itu. Namun sejak tahun 90-an, satu persatu warga Kampung Ogan pergi karena lahan tani menyempit,
pemukiman yang semakin padat, juga hasil ikan yang jauh berkurang akibat penggunaan alat penangkap ikan di Sungai Musi dengan menggunakan racun dan setrum. Sehingga warga Kampung Ogan banyak meninggalkan kawasan ini dan pergi alih profesi. Nah, dengan juga kalau zaman dulu kan orang asli di Kampung Ogan kan Ongogan masih. Kalau sekarang Ongogan itu tak katek lagi, tinggal nama baik. Kalau Ongogannya asli itu tak katek lagi. Lah banyak pendatang baru kali. Itu kemana orangnya, Pak? Kalau asli Ongogan dia balik ke istilah itu ke pinggiran. Pinggiran. Nih disika kan lah agak kota kak, dia sulit untuk mata pencarian nih. Dia kalau sekarang lah di pinggiran tuh lah dekat-dekat persawahan. Karena persawahan itu banyak untuk nyarikan. Warga asli Kampung Ogan sudah banyak yang pergi. Kini telah berganti warga pendatang yang semakin padat. Aktivitas mencari ikan sudah menghilang. Sebagian besar aktivitas warga memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam. Dan kini tinggal nama Kampung Ogan yang menjadi ingatan masyarakat Bumi Serasan Sekate, Kabupaten Musi Banyu Asin. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kelurahan Karangdalo yang terdapat di Kota Pagar Alam, di mana daerah ini memiliki keunikan tersendiri karena di sana terdapat beberapa petak sawah yang memang sudah dituruni secara turun-temurun, dan untuk yang memiliki hak mengelola sawah tersebut itu akan dilakukan secara pengundian. Betul sekali. Jadi setiap masa panen itu akan diadakan diundi, di mana nanti 5 tahun ke depan akan diolah sendiri dengan siapa pemenang pengundian tersebut ya. Dan juga ini tidak dapat diwakilkan. Jadi siapa yang datang itulah yang kalau namanya keluar dia yang dapat hak. Misalnya aku yang datang, namun ini keluar nama Vita nggak bisa dong. Karena Vita nggak datang, jadi ya nggak jadi. Ya, nggak jadi. Baiklah pemirsa, dipandang penasaran bagaimana sih sistem mekanisme pengundian untuk hak yang bisa mengatur sawah tersebut? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Di Kampung Karangdalo ada sebuah tradisi yang telah dilakukan selama 50 tahun. Aprianti Wajari, Yosi Ucet. Bagi warga asli keturunan Karangdalo, berhak mengelola sebuah sawah selama 1 musim panen padi untuk 1 kapling. Warga akan berkumpul di tengah kampung untuk melihat yang mendapatkan sawah yang akan dikelola. Eva Lula Srianto, Sapuan, Hertian Supandi, Ika Let, Kadir G, Pita, di sana Pita nih, kan ada kaho, Wipi Surai, Panca. Nama warga satu persatu akan ditulis dan diundi, dan setiap warga akan mengambilnya satu persatu. Untuk dapat mengelola sawah ini, setiap sesudah musim panen akan diadakan undian yang pesertanya anak cucung warga Karangdalo. Satu lagi syarat yang harus dipenuhi, peserta yang ikut undian tidak dapat diwakilkan. Nomor 9, nomor 10, nomor 13. Irwan, pemuka masyarakat Karangdalo mengatakan, sawah ini berada di Tebat Niur, merupakan peninggalan nenek moyang yang kemudian dibagi-bagi menjadi 20 petak sawah. Ya ini
Nawan, Deham, Sujar Rubida, Riren Sulas, Dwi Asri. 400 warga Kampung Karangdalo berhak mengelolanya dengan cara diundi. Kemudian dari hasil panen, beberapa persen diberikan kepada kas masjid. Tradisi peninggalan nenek moyang, jadi ada sebuah sawah yang dulu tempat Nio itu peninggalan nenek di dusun ini, Karangdalo. Jadi setiap dijadikan bentuk sawah, jadi setiap 4 bulan itu untuk pengambilannya itu lotre. Jadi ada 20 kapling. Jadi direbutkan oleh lebih kurang 400 orang. Ketua RW 02 Karangdalo, Ridi, mengatakan tradisi ini secara rutin dilakukan warga. Dan warga juga sangat terbantu dengan adanya tradisi yang dilakukan karena dapat membantu perekonomian. Kegiatan kita hari ini yaitu pencabutan lotre sawah tempat Benior. Itu yang diperebutkan berapa banyak? Untuk pencabutan lotre ini ada sebanyak 19 kapling sawah. Untuk pesertanya? Untuk peserta pada saat ini yaitu sekitar 400 orang. Biasanya dilakukan berapa, kapan saja nih? Untuk pencabutan ini dilakukan setiap habis panen padi. Untuk pesertanya siapa saja? Untuk pesertanya ini yaitu anak cucung dari Puyang Tengalaman. Dan untuk pencabutannya yaitu setiap kakak 1 orang. Tradisi ini akan terus dipertahankan warga Karangdalo sebagai bentuk budaya kebersamaan yang patut dilestarikan. Wah, ternyata sudah 50 tahun ya tradisi ini sendiri, dan hasilnya juga nanti akan diinfakkan ke masjid-masjid, Yohan. Wah, ini patut sekali dicontoh untuk masyarakat yang berasal dari daerah lain ya. Baiklah pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan beberapa informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Lagi bersama kami tentunya di program Kampungku. Kali ini kami akan mengajak permisah ke Kampung Irula di Kelurahan Talang Bubuk. Betul, di sini masyarakatnya sangat kreatif pemirsa, karena memang mereka dulu ya sebenarnya kelurahan ini sangat terkenal akan daerah yang kumuh dan juga di sini terkenal rawan, namun sekarang sudah kekinian. Betul sekali, karena memang sudut pandang kita itu merubah ruangan itu sendiri. Betul. Nah, jadi di mana mereka menghasilkan barang bekas menjadi nilai dan estetik tentunya. Iya, betul sekali. Dan salah satunya barang-barang yang dihasilkan ini itu digunakan untuk menghiasi kampung ini. Betul sekali. Nah, kalau pemirsa penasaran seperti apa, mari kita lihat. Berada di kawasan Pelaju, tepatnya di Lorong Mari, Kelurahan Talang Bubuk, RT 2 RW 01, Kota Palembang, terdapat suatu kawasan perkampungan unik yang menjadi salah satu potensi wisata serta ekonomi bagi masyarakat. Kawasan ini dikenal dengan Kampung Kreasi Lorong Mari. Dulunya, Lorong Mari hanya sebatas kawasan perkampungan yang kurang tertata. Bahkan memiliki citra yang usang dan juga kumuh.
Namun atas inisiasi warga setempat, kawasan ini kemudian dikelola menjadi lebih rapi dengan memanfaatkan seni dan kreativitas dari warga setempat. Salah satunya adalah Elong. Dirinya memiliki keinginan besar untuk memajukan kampung ini agar dapat merubah citra kawasan perkampungan kumuh menjadi kampung kekinian. Hal ini tentu tidak mudah, namun dengan kesungguhannya, tepatnya tahun 2017 lalu, kawasan Lorong Mari bertahap mengalami perubahan. Seketika mata dimanjakan dengan keindahan pemandangan rumah panggung yang berwarna-warni dari beragam lukisan. Tidak hanya menawarkan keindahan dalam penataan lingkungan, untuk menarik minat pengunjung, potensi-potensi ekonomi di kawasan ini juga turut didorong untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Inovasi dan kreasi dari barang bekas, usaha kemplang tunu, hingga produk olahan dari bahan organik ditanam secara mandiri oleh warga. Jadi di awal tahun 2017 kita sama-sama dengan warga pengen merubah image itu dari Kampung Kubu dan Kampung Rawa itu menjadi sebuah kampung yang berubah lah, berubah ke arah yang lebih baik. Jadi setelah itu kita kumpulin masyarakat, terus buat sebuah program mengumpulkan kawan-kawan dari mantan bekas Lorong Mari juga yang di luar sama yang di dalam, kita buat program. Jadi pertama kali di 2017 itu kita buat program, ada beberapa program yang kita gabung di situ. Jadi dari kampung hijau, kampung warna-warni, kampung 3D dan kampung pendestrian dalam satu kampung. Tapi karena rencana ini terlalu besar dan mimpi masyarakat terlalu besar, akhirnya kita buat bertahap. Hamidah merupakan salah seorang warga Lorong Mari yang menggantungkan hidupnya dari usaha kemplang tunu atau kemplang panggang ini. Semenjak mengalami perubahan, usahanya turut ramai diburu oleh warga dan para pelancong. Dalam sehari, dirinya bahkan mampu menjual hingga ribuan kemplang. Kira-kira 2010 ya. Kemplang yang dari mana nih, Bu? Dari dusun. Oh, Terus kita jual kemana, Bu? Jualnya di sini lah. Sini lah, datang ngambil. Banyak yang datang kan. Banyak yang datang, banyak yang beli. Ya, alhamdulillah. Kalau kita sebungkus berapa tadi, Bu, harganya, Bu? Sebungkus isi 50 itu 30.000, 600. Sebijinya 600. Kita jual ke pasar juga, Bu? Tidak, uang ngambil sini, kadang dibawa ke Bandung, Lampung, untuk oleh-oleh ini banyak. Oleh-oleh iya. Ada sampai 1000 kemplang, Mbak, mesen. Jadi oleh-oleh juga ya tempat iya. Ibu. Oleh-oleh. Kita tidak dok berjajoi dah. Tidak terbatas lingkungan sini, Mbak, ya, tapi keluar. Kawasan Lorong Mari yang memiliki luas sekitar 300 meter persegi dan jumlah kepala keluarga sebanyak 128 keluarga ini dapat menjadi salah satu percontohan bagi kampung lainnya agar mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat setempat. Dengan inovasi dan kreasi yang diinisiasi secara mandiri. Wah, ternyata Yon, kampung ini sudah memiliki wajah baru di mana terdapat pemandangan yang mempercantik daerah sendiri jadi estetika. Betul, dan ini juga patut dicontoh oleh daerah-daerah lain ya, karena sangat kreatif sekali tentunya, bisa mengubah barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai tentunya. Nah pemirsa, selanjutnya ini adalah informasi terakhir ya. Kita akan berkunjung ke Kecamatan Rambutan yang berada di Kabupaten Banyuasin. Nah, memang di Banyuasin sendiri itu terdapat banyak spesies burung. Betul. Ya, ini salah satu rekomendasi buat keluarga kalau mau liburan karena terdapat
taman burung. Jadi salah satu tempat yang edukasi untuk keluarga juga. Betul. Mengenal macam-macam spesies burung. Iya, karena juga di sini terdapat banyak sekali jenis burung, terdapat setidaknya 100 jenis burung dan juga terdapat beberapa hewan seperti kura-kura, iguana, dan ini cocok banget untuk anak-anak ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau pemirsa di rumah penasaran seperti apa, nah ayo kita ikutin. Meski bernama Kecamatan Rambutan, daerah ini bukan penghasil buah rambutan terbesar di Sumatera Selatan. Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyediakan segudang tempat untuk memfasilitasi warganya menyegarkan pikiran di akhir pekan setelah suntuk bekerja. Salah satunya menghabiskan waktu bersama keluarga di Taman Burung. Banyak dari warga membawa anak-anak mereka ke Taman Burung untuk mengenalkan jenis hewan di sana. Terdapat 100 jenis unggas yang hidup di sini, seperti burung unta, burung hantu, hingga jenis hewan lainnya seperti kura-kura hingga iguana. Berbatasan langsung dengan kota Palembang, menjadikan warga Palembang pun turut meramaikan taman ini. Taman Burung menjadi wadah edukasi bagi anak agar mencintai hewan sejak dini. Karena mau lihat binatang ya. Iya, jadi dia mau jalan-jalan, katanya mau ke kebun binatang. Jadi di Palembang ya udah dibawa ke sini aja gitu. Pas sih, karena ya lumayan cukup ya untuk jenis binatangnya ya. Mungkin belum lengkap benar, tapi ya cukuplah untuk rekreasi anak-anak di kota Palembang. Anak-anak dapat langsung berinteraksi dengan hewan dan memberikannya makan. Pemberian makan ini pun sekaligus mengajari anak-anak bahwa makanan setiap hewan berbeda. Ada burung yang makan biji-bijian, ada juga burung yang makan jangkrik. Warga pun bersyukur adanya tempat rekreasi sekaligus edukasi di Kabupaten Banyuasin, sehingga tidak perlu jauh untuk mengajak anak-anak belajar mengenai hewan. Pengenalan hewan sejak dini dapat menjadikan anak-anak lebih mencintai alam dan melestarikan keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan di masa depan. Nah, jadi untuk para orang tua di rumah nggak usah bingung lagi kalau memang pengen banget ngajak anaknya untuk ke tempat yang bisa bermain, untuk relax ya, untuk relaksasi dan juga sekalian menambah pengetahuan baru. Betul, ya, bisa langsung berkunjung ke Taman Burung yang berada di Kabupaten Banyuasin ini. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Namun jangan sedih karena di minggu depan kami akan masih tetap menyajikan seperti biasa tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, untuk Anda juga jangan lupa ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena sayangi diri Anda. Betul, dan juga jangan lupa untuk Anda di rumah yang kampungnya ingin kami expose bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Yonuzmir. Saya Mas Ayu Safita. Pamit undur diri. Sampai jumpa.
Thank you.